Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Bintang Samudra, yaitu dari kelompok 6 akan mempersembahkan sebuah video animasi yang membahas seputar perubahan iklim. Dalam video ini terdapat dampak, solusi, bahkan pendapat kami mengenai perubahan iklim. Penasaran kan? Yuk langsung lanjut ke videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin dari Fernandito dari kelas 9 Jalan absen 16. Saya Larasati Regina Sastrojenar, kelas 9C absen 18 dari SMP Regina Pacis, Surakarta. Perkenalkan, nama saya Ulogius Lugi Bunakwinta, nomor absen 10 dari SMP Regina Pacis, Surakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renata Saprina Amelia yang dari kelas 9C, berasal dari sekolah SMP Regina Pacis, Surakarta. Iklim merupakan rata-rata cuaca yang menjadi penanda keadaan atmosfer dalam kurun waktu tertentu. Iklim didefinisikan sebagai ukuran variabilitas kuantitas serta rata-rata yang relevan dari sebuah variabel tertentu, yaitu curah hujan, temperatur, atau angin pada suatu periode tertentu. Umumnya merentang dari bulan hingga tahunan, bahkan hingga jutaan tahun. Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena perubahan pola keikliman yang berpengaruh terhadap perubahan pola cuaca suatu daerah hingga dunia dalam jangka panjang. Iklim berhubungan dengan kondisi tubuh, kelembapan udara, ataupun pola hujan rata-rata pada tiap musim dalam jangka tahunan atau bahkan puluhan tahun. Pengertian penanganan perubahan iklim merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menangani dan mengatasi terjadinya perubahan iklim. Pemerintah daerah, khususnya di perkotaan, seringkali menghadapi dampak-dampak perubahan iklim. Pemerintah dapat mengurangi adanya tindakan aktivitas manusia yang menjadi sumber perubahan iklim seperti pembakaran sampah, penggunaan bahan bakar fosil, perubahan lahan pertanian, dan lain-lain. Efek rumah kaca. Gas rumah kaca sebagai penyebab perubahan iklim pertama dan berasal dari gas-gas rumah kaca. Beberapa gas di atmosfer bumi sendiri turut berperan dalam hal ini. Misalnya pada kaca di rumah yang memerangkap panas matahari, kemudian menghentikannya agar tidak bocor kembali ke angkasa. Banyak dari gas-gas ini terjadi secara alami, meski berbagai aktivitas manusia di sekitarnya meningkatkan konsentrasi di atmosfer, khususnya pada metana, karbon dioksida, gas berfluorinasi karbon dioksida, dan dinitrogen oksida sebagai gas rumah kaca yang paling umum diproduksi oleh aktivitas manusia. Konsentrasi di atmosfer saat ini lebih tinggi jika dibandingkan saat industrialisasi dimulai dahulu. Gas rumah kaca lainnya dipancarkan dalam jumlah yang lebih kecil, tetapi memerangkap panas lebih efektif dibandingkan karbon dioksida. Peningkatan emisi. Peningkatan emisi adalah penyebab perubahan iklim kedua yang diakibatkan oleh ulah manusia. Misalnya saja pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan dinitrogen oksida dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh penebangan hutan. Pemanasan global. Penyebab perubahan iklim lainnya berasal dari aktivitas pemanasan global. Pembangkit listrik dan instalasi industri lainnya ialah penghasil karbon dioksida utama. Perubahan orbit bumi. Penyebab terjadinya perubahan iklim selanjutnya berasal dari orbit bumi yang mengalami perubahan. Orbit bumi yang berada di sekitar matahari adalah lingkaran, bukannya elips. Kadang hampir melingkar di mana jarak bumi berada kira-kira sama dari matahari saat bergerak mengelilingi orbitnya. Pada waktu lainnya, elips lebih menonjol hingga bumi bergerak lebih dekat dan jauh dari matahari saat mengorbit. Saat bumi lebih dekat ke matahari, iklim akan menjadi lebih hangat. Pengaruh atau dampak negatif dari perubahan iklim banyak sekali.
antara lain yaitu dengan mulai naiknya suhu bumi, banyaknya petani di Indonesia yang gagal panen, mulai mencairnya es di kutub, dan masih banyak dampak yang lain. Menanggapi dampak tersebut, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali hutan hijau yang memiliki manfaat besar untuk mengatasi terjadinya perubahan iklim. Dalam mengatasi terjadinya perubahan iklim tersebut, kita perlu menanggapinya dengan serius dan tidak bisa seenaknya saja. Nah, untuk solusi yang dapat kita lakukan dalam mengatasi terjadinya perubahan iklim ada di bagian selanjutnya. Berbagai upaya dan mitigasi terus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengurangi dan mengatasi perubahan iklim dalam waktu yang cepat. Di bawah ini merupakan beberapa langkah global yang terus dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Pertama, menggunakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Yang kedua, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Dan yang ketiga, melakukan penanaman hutan dalam skala besar. Solusi yang dapat kita lakukan untuk menangani perubahan iklim dari rumah antara lain yaitu dengan mengurangi penggunaan sampah plastik dan menggunakan kendaraan saat bepergian cukup dekat, ikut menjaga dan merawat lingkungan sekitar, membuat taman di teras atau halaman rumah, dan masih banyak cara yang lain. Jadi sekian dulu video dari kami dan beberapa kesimpulan yang dapat kami ambil dari video animasi yang telah kami buat, antara lain yaitu perubahan iklim merupakan suatu kejadian yang salah satu penyebabnya adalah aktivitas manusia. Untuk mengatasi atau bahkan menangani terjadinya perubahan iklim akibat aktivitas manusia, maka diperlukan kesadaran dan kepedulian manusia terhadap alam dan lingkungan. Untuk semua teman-teman, mari kita lakukan aktivitas yang baik, berguna, dan ikut serta dalam mencegah terjadinya perubahan iklim agar dunia semakin membaik. Terima kasih karena telah menonton video animasi dari kami kelompok 6. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe di bawah ya guys. Terima kasih, see you.